Oke. Jadi yang pertama kita bakal mulai dari VO2 Max dulu karena yang dari tahun kemarin itu Max dan sebenarnya buat perbedaan tahun kemarin tahun ini adalah kalau tahun kemarin tuh yang megang praktikum atau yang megang kardio tuh dokter Ratna, tapi ke tahun ini tuh yang megang dokter Sinu, jadi kita nggak tahu nanti yang soal yang keluar akan sama atau enggak. Tapi kemungkinan besar soal VO2 Max nanti paling banyak. Jadi kita mulai dari VO2 Max dulu. Next Mbak Nadia. Oke, ini ada 3 LO-nya. Next. Oke, yang pertama ini bisa dibaca-baca aja, tapi yang penting teman-teman tahu bedanya kekuatan, ketahanan, sama metabolisme saat exercise itu apa. Kalau kekuatan ya otot tuh bisa ngangkat seberapa kuat, seberapa besar gitu, sama nanti berhubungan sama daya kontraktilitas. Terus kalau ketahanan otot tuh durasinya, durasi otot tuh ketika dia itu bisa menahan beban itu berapa lama kayak gitu. Terus metabolisme next aja langsung. Next. Halo, bisa di next apa tempatku yang lag? Next Nat. Halo. Recording in progress. Yang sistem fosfokreatin bukan? Mm. Yang keklik ternyata, sorry, sorry. Oke, jadi buat ada 3. Yang pertama ada sistem glikogen asam laktat atau fosfokreatin. Oh ya, ini bisa teman-teman cari tahu nama-nama lainnya ya. Jadi dari setiap sistemnya. So- Oke. Oh ya, pertama sistem fosfokreatin dulu. Nah, sistem fosfokreatin itu dia pakai kreatin fosfat intinya. Terus dia tuh buat olahraga-olahraga yang butuh daya tahan yang cepat kayak gitu. Daya tahan yang nggak cepat, daya tahan yang bentar doang atau butuh kekuatan yang tinggi kayak gitu. Contohnya angkat besi dan lain sebagainya. Terus dia itu nyediainnya cuma beberapa detik cepet, terus habis itu bertahannya juga beberapa detik doang. Intinya gitu. Terus next. Oke, yang kedua ada glucokinase asam laktat. Ini bisa disebut juga sebagai glikolisis, intinya kayak gitu, atau glikolisis anaerob. Nah, dia itu intinya dalam hal yang menit, dalam hitungan menit ya. Nyediainnya juga singkat sampai sedang. Intinya dia yang sedang-sedang aja, yang sedang-sedang aja gitu. Terus next aja. Oke, sistem aerobik. Nah, sistem aerobik ini dia yang mungkin akan banyak dibahas karena nanti VO2 Max sendiri kan makainya sistem aerobik kan. Nan, jadi kenapa harus sistem aerobik? Karena si otot-otot tubuh kita itu maksimal ketika menggunakan oksigen gitu. Jadi bisa bertahan dengan daya bertahan dalam waktu yang lama atau daya tahannya lama. Kenapa? Karena ya waktunya tak terbatas selama masih ada bahan makanan gitu. Dan eh, sebenarnya apa ya? Nanti si aerobik ini juga nggak intinya nggak cepet lelah gitu loh buat si ototnya itu. Terus habis itu nama lainnya juga khususnya kan ada 2 ya. Jadi siklus Krebsnya sendiri itu namanya, nama lainnya ada siklus asam sitrat. Nanti kalau misal nggak ada pilihan sistem aerobik atau nggak ada pilihan siklus Krebs atau nanti nggak eh, nanti ya nggak ada pilihan itu berarti intinya biasanya dosen-dosen tuh ngasihnya itu kayak sebenarnya maksudnya itu tapi nama-nama lainnya gitu loh. Jadi ya bisa dipelajari nama-nama lainnya. Kayak yang tadi siklus Krebs itu siklus asam sitra, terus habis itu ada transport elektron, itu oksidasi fosforilatif kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dipelajari sendiri sama nanti produk-produknya apa ATP, terus ATP ATP-nya itu berapa. Nah, itu juga bisa dipelajari. Next aja.
Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya guys ya. Penting kalau fosfagen itu dia yang butuh kekuatan yang besar. Kalau misal aerobik itu daya tahan yang lama. Ini gitu. Next. Oke, masuk ke VO2 max-nya. Next. Oke, jadi VO2 itu merupakan jumlah oksigen yang dapat dikonsumsi tubuh. Nah, dia itu linear sama pengeluaran energi expenditure. Nah, ini tahun kemarin keluar. Jadi VO2 itu linear sama energi expenditure. Jadi kapasitas oksigen yang kita gunakan itu nanti yang bakal menghasilkan energi bagi kita. Karena oksigen nanti yang digunain oleh otot untuk melakukan untuk dibentuk energi untuk melakukan aktivitas kan. Jadinya dia linear di situ. Jadi ketika oksigen yang kita konsumsi itu maksimal, maka energi yang kita keluarkan itu juga maksimal. Next. Oh ya, diingat-ingat juga satuannya juga bisa keluar. Eh, Kadang tuh ada beberapa hal yang nggak sempat, nggak, misal kita nggak notice itu tiba-tiba keluar kayak nanti misal apa aja yang harus diperhatikan kayak gitu atau apa aja isi dari, tapi lebih di praktikum sih itu mungkin nanti detail-detailnya bisa diperhatiin juga ya karena bisa jadi keluar gitu. Oke, kemudian habis itu VO2 max. Nah, VO2 max itu jumlah maksimal oksigen. Ingat ya, maksimal oksigen yang bisa ditangkap paru, diedarkan kardiofasa sama digunain oleh jaringan. Nah, dia itu nanti untuk kecepatannya itu pakai metabolisme aerob maksimum gitu. Jadi, semakin lama kita latihan, maka VO2 max akan berkali meningkat kayak gitu. Itu bisa dilihat grafiknya yang di kiri. Semakin lama kita latihan, VO2 max-nya tuh makin tinggi karena kalau kebutuhan akan oksigen itu semakin lama juga semakin meningkat kan. Otomatis VO2 max-nya naik gitu. Next. Oke, nah di sini ada dua. Oke, mungkin pertanyaannya nanti di akhir akan ku jawab ya guys. Ini ku review materi dulu. Oke, terus habis itu VO2 max. Buat VO2 max sendiri yang pertama itu grafiknya dulu. Untuk grafik plateau atau mendatar doang itu ketika dia itu intensitasnya ringan. Jadi dia tuh nggak akan membentuk grafik naik. Jadi grafiknya itu cuma datar gitu karena nggak ada pembebanannya gitu. Nah, ketika grafiknya itu mendatar gitu, itu bisa mengartikan bahwa kebutuhan oksigen sama yang bisa disediakan tubuh itu juga sama gitu loh. Nah, terus habis itu ada pembebanan maksimal. Kalau misal pembebanan maksimal itu grafiknya itu naik dulu. Jadi kebutuhannya kita butuh kebutuhan oksigen yang banyak. Terus habis itu ketika sudah maksimal si VO2 max itu udah nggak bisa naik lagi. Dia bakalnya mendatar juga, tapi namanya steady state kayak gitu. Nah, kalau misal dia terjadi kelelahan, dia nanti bakal bisa turun lagi. Ini gitu. Next. Terus habis itu faktor yang mempengaruhi VO2 max. Nah, kemarin dari Laprak masih ada beberapa yang bingung faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 max. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 max itu mungkin ada beberapa sumber yang beda. Tapi intinya adalah kalau dari internal tubuh sendiri yang mempengaruhi VO2 max itu ya yang nantinya dia itu berpengaruh dari ketiga sistem itu tadi. Ada kan tadi ada dari sistem kardiovaskularnya, respirasinya, sama em, jaringan jaringannya itu atau muskuloskeletalnya. Nah, eh, yang pertama ada ventilasi paru. Jadi gampangannya ini buat menghafal atau memahami adalah ya jalurnya si oksigen itu. Yang pertama dari ventilasi paru. Jadi masuknya udara ke dalam paru, kemudian oksigen itu bakal berdifusi dari paru ke dalam darah, kemudian a- dari darah agar bisa ke seluruh tubuh itu perlu dipompa oleh jantung, terus habis itu agar bisa ke seluruh tubuh juga dia perlu diangkut ya sama HB sama eritrosit. Nah, untuk HB sama eritrosit sendiri itu nanti bisa dicari tahu juga gimana perbedaan antara HB sama eritrositnya cowok sama cewek. Nah, biasanya kalau pada cowok itu dia lebih tinggi daripada yang cewek. Terus habis itu eh, setelah dia diedarkan, otomatis kan nanti bakal berdifusi kan dari peredaran darah ke serabut otot melalui kapiler kayak gitu.
Terus habis itu, nah ketika dia udah ada di jaringan, dia nanti bakal dioksidasi, eh, dia bakal mengoksidasi glikogen dan lemak dalam sel kayak gitu untuk membentuk energi. Next. Oke, kemudian ventilasi paru. Jadi ventilasi paru itu eh, proses masuk keluar pertukaran udara yang ada di atmosfer sama yang ada di saluran nafas. Bisa juga sampai ke paru, tergantung ventilasinya apa yang kemarin udah kita pelajari ya. Oke, terus habis itu konsumsi oksigennya itu meningkat ketika intensitas maksimal kita itu lakuin gitu. Next. Oke, kapasitas difusi berarti kemampuan paru untuk mentransfer gas dari nafas ke pembuluh darah. Next. Kemudian untuk curah jantung, nah kalau curah jantungnya itu sendiri eh, semakin apa ya, semakin VO2 max kita naik, maka curah jantungnya juga akan makin naik gitu. Nanti ini bakal dibahas spesifik sebenarnya lebih ke atlet ya, atlet versus non atlet. Next aja. Oke, faktor yang paling mempengaruhi VO2 max. Nah, jadi faktor yang paling mempengaruhi VO2 max itu sistem kardiovaskuler karena em, si pemakaian oksigen oleh tubuh itu tidak bisa lebih dari sistem kardiovaskuler itu menghantarkan ke jaringan kayak gitu. Next. Nah, jadi ini tadi eh, atlet versus non atlet itu terjadi jadi bedanya kita sama atlet itu ketika atlet itu kan dia itu aktivitas aktivitas tubuhnya kan besar ya, otomatis aktivitasnya kan banyak dan butuh oksigen yang lebih kan daripada kita yang nggak banyak aktivitas gitu. Nah, ketika kebutuhan oksigen itu nambah, otomatis si jantung ini kan dia harus menyesuaikan kan. Berarti si tubuh di jaringan tubuh ini butuh oksigen yang lebih kayak gitu. Nah, otomatis si jantungnya itu akan membesar karena kan yang dia akan membesar sehingga ketika jantungnya membesar bukan membesar kayak ruang jantungnya itu membesar. Ketika ruang jantung membesar kan darah yang nantinya bakal membawa oksigen kan bakal lebih banyak kan. Jadi ketika ruang jantung membesar otomatis darah yang masuk itu akan lebih banyak yang nantinya bawa oksigen. Kemudian nantinya kan bakal dipompa. Jadi volume yang keluar dari jantung itu nanti akan lebih banyak. Maka stroke volumenya itu bakal meningkat dan HR-nya nanti bakal menurun. Kenapa? Karena dalam satu kali kontraksi aja itu udah bisa mencukupi udah mencukupi kebutuhan kita gitu loh intinya. Next. Oke, respon fisiologi. Next. Jadi ada dua. Jadi ketika kita olahraga itu ada dua. Ada eh, sentral sama perifer atau sentral sama lokal gitu. Nah, kalau sentral itu biasanya itu apa ya, syaraf simpatis kita itu bakal naik. Nah, syaraf simpatis yang naik itu bakal memicu heart rate, contractility, sama cardiac output. Sama nanti memicu constriction dari arterial sama vein. Arterial vein itu nanti, konstriksi dari vein nanti akan memacu venous return bakal naik ke jantung. Kalau constriction arterial itu nanti mencegah agar nggak banyak darah yang dikeluarin kayak gitu. Terus habis itu eh untuk lokal responnya nanti bakal ada metabolit-metabolit yang nanti bisa memicu vasodilator di pembuluh darah. Kemudian nanti pembuluh darah arterial otot skelet khususnya nanti akan berdilatasi dan nanti akan menurunkan tegangan permukaan dan akhirnya blood flow-nya akan meningkat. Nah, ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut di PPT-nya Mas Didi. Next aja. Oke, ini rangkuman dari yang tadi. Oke, tadi ada pertanyaan ya, izin tak lihat dulu. Ntar, laptopku nge-lag. Oke, bedanya sama VO2 submax. Ini beda VO2 max sama VO2 submax atau VO2 sama VO2 submax. Sebenarnya gini, eh VO2 submax itu sebenarnya kan kalau misal dari dari praktikum ya, kita itu bisa ngukur
Kalau pertama dari VO2 dulu. Jadi VO2 itu kebutuhan oksigen kita. Jadi oksigen yang kita butuhin, intinya gitu. Dan kebutuhan oksigen yang kita butuhin itu linear sama energi yang akan kita keluarkan. Itu konsep dari VO2. Nah, kalau VO2 max itu yang maksimal. Jadi seberapa banyak tubuh kita itu bisa menangkap paru dan menangkap oksigen dan menggunakan oksigen itu untuk melakukan aktivitas. Itu disebut sebagai VO2 max. Itu maksimalnya. Sedangkan VO2 submax ya itu berada di bawah maksimumnya itu. Tapi gini, eh, kalau kenapa kemarin kita praktikum itu menggunakan VO2 submax gitu kan. Jadi sebenarnya analoginya awalnya itu dari VO2 dulu karena oksigen yang kita kebutuhan oksigen kita tuh bisa gambarin seberapa banyak kita tuh bisa melakukan aktivitas gitu loh. Nah, kalau misal VO2 submax itu kita bisa memprediksi VO2 max kita dari VO2 submax gitu. Jadi karena linear itu tadi, jadi di angka berapapun itu sebenarnya bisa. Tapi kenapa VO2 submax? Karena VO2 submax ini yang paling mendekati VO2 max dan dia itu paling aman untuk dilakukan gitu loh. Ininya gitu. Apakah sudah bisa dimengerti? Kalau VO2 submax itu ya berarti dalam kita itu jadi kondisinya tuh belum sepenuhnya maksimal. Jadi apa ya? Ketika kita lakukan pengukuran itu sebenarnya VO2 submax itu bisa naik lagi, tapi eh, kemarin kita nggak lakukan karena takutnya itu tadi keamanannya itu belum terjaga, belum terjamin gitu loh intinya. Itu yang pertama. Terus habis itu kalau sistem aerobik itu yang kita ambil contoh masuk ke fosfokreatin, glikogen asam laktat atau glikogen asam laktat. Kalau aerobik ya aerobik beda. Jadi kalau sistem ini pertanyaannya kalau sistem aerobik itu yang kita ambil contoh masuk ke fosfokreatin, glikogen asam laktat atau glikogen asam laktat. Sistem aerobik itu berdiri sendiri gitu loh. Kayak yang kemarin teman-teman pelajarin di 1T2 kan ada sistem ada kreatin fosfat, fosfokreatin, terus habis itu ada glikogen asam laktat, ada itu kan aerobik gitu. Jadi dia berdiri sendiri. Mas kalau wanita itu emang berpotensi memiliki tekanan rendah daripada laki-laki kah? Karena jumlah darahnya lebih sedikit. eh Bisa karena yang pertama kalau wanita kan dia banyak faktornya ya dari siklus haidnya juga kan itu juga mempengaruhi kan makanya dan ketik jadi darah itu ketika apa ya intinya gini yang dibentuk sama yang dihancurkan itu kan harus sama atau yang masuk yang dibentuk sama yang dikeluarkan itu kan harus sama. Nah, kalau wanita itu kan dia kadang mengalami siklus mens kan, otomatis kan darahnya keluar. Nah, tapi kita kan nggak tahu pembentukan darahnya itu apakah bisa mengcover keluarnya darah itu. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan wanita itu tekanan darahnya lebih rendah karena itu tadi ya volume darahnya lebih rendah gitu. Steady state itu oke itu tadi untuk jawabannya semoga bisa menjawab. Sebenarnya nanti ada untuk perbedaan tekanan darah itu bakal dijelasin di PPT tambahan. Kemudian ada yang nanya lagi steady state itu ketika tubuh mencapai kekuatan maksimal kan. Aku bingung soalnya tadi di tahun lalu dicoret yang diambilan oksigen seimbang dengan kebutuhan oksigen. Jadi ini grafik grafik yang apa ya grafik mendatar itu ga- gambarannya adalah ya yang di apa namanya yang dibutuhkan oleh tubuh itu udah dipenuhi maksimal sama tubuh kita gitu loh jadi grafik kan ada grafik yang naik sama grafik yang mendatar kan nah kalau grafik yang mendatar itu intinya yang grafik mendatar itu kurang lebihnya adalah semua semua yang dibutuhkan tubuh itu udah dipenuhi oleh tubuhnya. Nah, bedanya kalau misal fase steady state itu dia dalam keadaan yang benar-benar maksimal. Sedangkan kalau plateau itu dia kondisinya intensitasnya ringan gitu loh. Bedanya di situ. Nah,
Kenapa kok pas intensitasnya ringan itu bisa membentuk grafik steady state? Karena kebutuhannya dia kan dikit. Nah, tubuh itu juga memenuhinya dikit, jadi dia membentuknya fase plateau. Nah, ketika dia itu butuh lebih banyak, otomatis kan tubuh bakal merespon untuk memenuhi kebutuhan itu kan, jadinya dia naik. Tapi ketika dia itu udah benar-benar maksimal, si tubuh itu menyediakan oksigen, maka dia tuh akan kembali plateau karena kebutuhannya itu nggak bisa naik lagi gitu loh. Udah dibatasin di di steady state, dibatasin di grafik steady state-nya itu. Apakah sudah bisa menjawab? Oke, oke. Ada yang tanya lagi? Aku kasih waktu 10 detik. Nanti soalnya materinya banyak, jadi biar Mas Mbak yang lain juga dapat waktu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, eh, boleh chat. Oke, bersepeda 15 kilometer, kenapa bisa masuk fosforiladis oksidatif? Lah, 15 kilometer itu kan jauh ya. Kayak ibaratnya kayak lari maraton. Nah, dia kan butuh daya tahan yang tinggi. Kalau misal dia cuma butuh kekuatan doang, pakai kreatin fosfat, dia baru 10 meter tuh udah capek karena si fosfokreatin itu dia belum belum selesai ya. Jadi kenapa kalau dia pakai fosfokreatin dia baru 10 meter aja udah capek gitu loh. Karena si fosfokreatinnya itu dia cuma bisa menyediakan kebutuhan dalam beberapa detik aja. Nah, sedangkan kalau fosforilasi oksidatif itu atau sistem aerobik itu dia bisa menyediakan energi selama uh, selama ada oksigen sama ada makanan yang masih masuk gitulah ibaratnya. Jadinya daya tahan si aerobik ini bakal lama. Nah, bersepeda 15 kilometer itu kan jauh ya. Otomatis dia kan butuh daya tahan yang tinggi. Nah, buat butuh daya tahan yang tinggi itu butuh fosforilasi oksidatif itu tadi atau sistem aerobik itu. Oke, mungkin aku hitung lagi sudah menjawab belum ya yang tadi yang fosforilisasi oksidatif. Oke, karena waktunya udah terbatas, aku tutup. Nanti bisa lanjut ke Mas Mbak selanjutnya. Mungkin bisa di close. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis aja nanti aku jawab kalau misalnya ada waktu. Kalau nggak ada bisa PC aja ya. Thank you. Oke, selamat malam. Apakah suaraku udah masuk? Halo? Udah. Oke, jadi cepat aja ya praktikum. Soalnya udah pernah praktikum juga. Bisa di next, Mbak Nat. Oke, jadi ini buat tujuannya. Bisa di next. Oke, yang pertama praktikum pengukuran tekanan darah. Next. Oke, jadi tekanan darah yang dibahas ada 3, ada sistol, diastol, sama nadi. Kalau sistol itu pas kontraksi, kalau diastol relaksasi, sama kalau nadi itu waktu selisih. Bisa dilanjutin? Nah, untuk persiapan alatnya bisa ada 3. Yang pertama bisa pakai yang merkuri, lalu ada yang aneroid atau pakai jarum sama yang digital. Next. Oke, terus kalau persiapan perubahan dus intinya di sini adalah perubahan dusnya itu harus dalam keadaan siap untuk diperiksa. Terus
Mungkin yang waktu itu ditekanin sama dokter Sino ya, waktu eh, bimbingan itu, kalau misalnya lagi mau pemeriksaan, itu pasiennya itu diposisikan sedemikian hingga si arterinya pasien itu kurang lebih setinggi jantung. Jadi jangan kalau misalnya pasiennya berdiri terus alatnya itu di meja gitu loh. Terus habis itu sama kalau lagi pakai yang raksa atau yang merkuri, itu tuh posisi manometernya selalu vertikal. Jadi pembacaannya itu lebih valid karena kan eh itu kan cairan gitu ya, itu nyekung gitu loh. Jadi kalau bacanya nggak dari lurus gitu, dia bakalan beda hasilnya. Bisa di next. Nah ini untuk palpatoir, pasti udah pada bisa juga orang udah OSC. Yang jelas kalau palpatoir itu nggak bisa ngukur tekanan diastol gitu. Next. Kalau yang auskultoir dia bisa ngitung yang diastol sama sistolnya. Bisa di next. Oh ya, untuk pemeriksaan tekanan darah itu bisa dilakukan di 3 posisi ya. Jadi bisa berbaring, bisa duduk sama bisa berdiri. Terus kalau berbaring itu tekanan darahnya paling rendah, kalau berdiri paling tinggi gitu. Terus kalau pemeriksaan nadi bisa di next. Jadi arteri sendiri ada banyak, tapi arteri yang teraba itu contohnya di sini yang biasanya kita pakai buat ngukur itu kan yang radialis atau bisa juga pakai karotis. Terus yang alirannya paling besar paling kerasa itu di karotis. Oke, bisa di next. Nah, prosedur pemeriksaannya ini terus yang dihitung itu ada frekuensi, irama, pengisian dan bandingin nih antara kanan sama kiri. Terus juga dibandingin antara eh nadi itu sama heart rate-nya sama apa enggak. Kalau misalnya nggak sama berarti dia ada ketidaknormalan di jantung pasien gitu. Terus buat cara ngitungnya pasti juga udah pada bisa. Next. Ini untuk hasil pemeriksaan nadi ini pasti juga udah hafal. Normalnya buat dewasa 60 sampai 100, terus bradikardi itu kalau kurang dari 60, takikardi lebih dari 100. Bisa di next. Nah, ini kita masuk ke praktikum VO2max. Jadi ada 2, yang pertama step test sama yang ergo cycle. Kalau yang step test itu dia pakai yang bangku naik turun, kalau ergo cycle dia pakai yang sepeda statis itu. Next. Nah, sebelumnya ini VO2max yang tadi udah dijelasin banyak banget sama Mas Eki. Terus VO2max sendiri di sini untuk mengukur tingkat kebugaran dari seseorang. Next. Ini grafiknya. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi VO2max ini ada 7, mungkin tadi juga udah dijelasin sama Mas Eki. Jadi next. Untuk pengukurannya ada langsung sama tidak langsung. Kalau langsung itu biasanya dilakukan di rumah sakit. Jadi dia benar-benar sampai HR maksimalnya. Kalau misalnya nggak langsung, itu kayak yang udah dilakuin sama kalian kemarin waktu praktikum. Kenapa sih kita nggak ngelakuin yang langsung? Karena bisa terjadi cardiac arrest dan di lab physio sendiri nggak ada alat yang buat pertolongan pertama buat itu gitu loh. Jadi takutnya nanti ada pasien atau probandus yang nggak ke screening nih. Dia punya penyakit jantung bawaan atau gimana, jadi bisa menyebabkan kematian. Bisa di next. Oke, ini nice to know. Next. Oke, ini yang pertama ada VO2max yang Asran, yang bangku Asran. Jadi alat-alat dan bahan yang digunakan ada metronom, terus ada bangku Asran. Diinget-inget lagi kalau yang cewek itu lebih rendah daripada yang cowok pakainya. Terus timbangan berat badan, normogramnya normogram Asran ya, jangan salah. Terus ballpoint, penggaris sama stopwatch. Lanjut. Nah, ini cara kerjanya. Yang pertama, kita harus ngukur tinggi badan, berat badan, terus heart rate awal, sama tekanan darah awal dari pasien. Terus
diatur metronomnya di angka 90 kali per menit. Habis itu perubahan dosisnya naik turun selama 5 menit di bangkunya tadi, ngikutin iramanya si metronom. Terus kalau udah dicatat nih eh heart rate akhir sama tekanan darah akhir, terus habis itu dievaluasi sampai dia balik lagi nih ke yang heart rate sama tekanan dia awal. Terus habis itu kalau udah diplotin berat badan sama heart rate akhir di normogram. Terus habis itu nanti hasil itu kan ditarik garis gitu kan. Terus yang di tengah-tengah itu ketemu angka. Nah, angkanya ini dikali faktor koreksi usia sama 1000 dibagi berat badan. Terus diinterpretasiin. Bisa di next. Nah, ini faktor koreksinya, tapi kalau buat umur kita-kita satu, jadi kayak nggak dihitung. Lanjut. Nah, ini nomogram Astran. eh Jangan lupa kalau misalnya yang cewek, itu nanti ditarik garis ke tengah dulu gitu ya. Terus yang tulisan, oh ya, sama aku mau bilang, nilai-nilai apa aja yang di dalam normogram Astran ini jangan diremehin. Jadi kayak, di situ kan ada pulse rate, terus habis itu ada VO2 max yang belum dikali-kaliin itu. Terus habis itu ada berat badan sama workload gitu. Jadi kayak, isian normogram Astran tuh jangan dilupain gitu. Siapa tahu bisa keluar di responsi. Bisa di next. Ini buat interpretasinya. Next. Terus ergo cycle. Di next. Nah, kalau ergo cycle, dia pakai pembebanan di ergo cycle-nya. Terus habis itu timbangan berat badan, ballpoint, normogram Astran, stopwatch, sama penggaris. Nah, buat bedanya antara ergo cycle sama step test tadi, kalau ergo cycle dia pakai pembebanan, jadi dia lebih bisa mencapai yang lebih akurat gitu loh. Karena kalau pakai step test itu nggak pembebanan, jadi benar-benar cuman pakai berat badannya dia sendiri gitu. Next. Nah, ini cara kerjanya, dia awal sama di data dulu kayak berat badan, tinggi badan, jelas kelamin, heart rate, tekanan darah. Terus habis itu perubahan dosisnya pemanasan dulu. Habis itu di awal kecepatannya 50 RPM. Terus habis itu kalau pembebanan awal antara wanita sama pria juga beda. Yang wanita 50, yang pria 100. Terus dinaikin secara bertahap, terus sama kayak yang tadi. Next. Nah, aku lupa slide-nya kenapa di bawah gini. Oke, jadi sebelum tadi ada kan HR max. Nah, HR max ini itu tuh heart rate maksimal. Jadi pakai yang rumus gampang aja 220 dikurangi umur. Biasanya kalau di soal umurnya 20 itu gampang 200. Tapi siap-siap kalau misalnya umurnya 19, 18 gitu ya. Next. Nah, kalau HR target ini yang kita pakai di praktikum. Jadi cuma 60% sampai 80%. Jadi 120 sampai 160. Next. Ini faktor koreksi usia. Nah, itu yang ada tanda love-nya, itu tuh semua garis yang ada di kanan kiri, entah yang weight sama yang workload, itu ditarik garis ke yang ada love-nya dulu ya, baru itu nanti titik yang di garis yang ada love-nya itu ditarik garis ke full rate. Jadi kayak hasilnya dari situ, bukan yang dari garis kanan kirinya gitu. Next. Ini interpretasinya ini nice to know, pakai yang tadi aja yang awal. Bisa di next. Oke, ini video referensi. Siapa tahu mau lihat lagi caranya bikin normogram. Caranya garis-garis di normogram ada di sini. Jadi next. Oke, udah. Terus, bentar. Oh ya, ini kan praktikum kayak sepele gitu ya. Tapi kalau bisa, kayak tadi yang normogram tuh diperhatiin. Di dalamnya ada apa aja gitu. Terus faktor-faktornya juga. Terus perhitungannya gitu. Oke, gitu bentar. Ini ada yang tanya kalau besok boleh bawa kertas apa enggak. Aku kurang tahu. Coba nanti tanyain Mas Erlangga dulu ya.
Terus ada yang tanya bentar, kalau berat badan yang dipakai di swab tes Astra itu nggak dianggap sebagai pembebanan. Iya dianggap, tapi nggak bisa naik gitu loh, karena berat badannya kan ya segitu-segitu aja. Cuman kalau misalnya yang ergo cycle, dia kan bisa naik nih sampai dia benar-benar yang kelelahan atau udah sampai HR targetnya gitu. Jadi lebih akurat ke VO2 max gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak keburu malam? Mbak bahas Probanus yang kelelahan. Kelelahan apa? Ini Probanus yang kelelahan apa ya? Oh, pertanyaannya cuma nanti. Bentar, satu. Kalau misalnya Probanusnya udah kelelahan, itu nilainya dimasukin sesuai yang terakhir gitu. Soalnya, kenapa? Karena tujuannya ngukur VO2 max kan untuk mencari kayak kebugarannya seseorang itu kan, alias dia udah lelahnya sampai kapan. Nah, misal kita udah nentuin target HR-nya sekian nih, tapi dia di bawah itu tuh udah lelah, ya udah berarti kemampuannya dia cuma sekian gitu. Jadi kayak udah langsung dimasukin aja gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, yang mau tanya bisa PC aja ya keburu malam. Makasih. Halo, suaraku kedengaran nggak? Mandi. Oke, sip. Oke, bentar. Oke, jadi em, agak beda kalau misalnya PPT Mas Egi sama Mbak Disha kan lumayan banyak keluar. Nah, untuk PPT aku sendiri agak jarang biasanya untuk keluar, tapi kita nggak tahu dokter yang bikin nanti kesambet apa, mana tahu tiba-tiba di PPT ini banyak keluar. Jadi aku coba untuk sesimpel dan secepat mungkin untuk ngebahasnya. Oke. Oke. Nah, di PPT ini intinya kita bakal belajar tentang resistensi pembuluh darah, hal-hal yang ngebikin vasodilatasi dan vasokonstriksi, terus regulasi tekanan darah itu gimana sih? Jadi cara tubuh untuk tahu kapan tekanan darahnya tinggi dan kapan tekanan darahnya rendah, terus cara mengkompensasinya gimana, kayak gitu. Oke, ini ada istilah-istilahnya. Kayaknya tadi udah sempat dibahas juga. Jadi ya, sekarang ada EDV, ESV, cardiac output, yang dimana nanti cardiac output. Dan terus ada SV, HR, MAP, TPR. Gitu. Bentar. Yang bisa diambil di sini ya intinya kalau misalnya cardiac output sama stroke volume sama-sama mereka tuh sama-sama volume. Nah, yang ngebedain adalah cardiac output itu yang dikeluarin selama 1 menit, sedangkan stroke volume itu yang dikeluarin selama 1 kali kontraksi. Jadi kalau dilogikain setiap kali jantung itu berdetak, otomatis volume yang keluar kita anggap sebagai stroke volume-nya, volume yang keluar dalam 1 kali kontraksi. Terus kalau misalnya kita mau cari 1 menit, kira-kira 1 menit dia berapa kali berdetak? Oh, berarti kita heart rate-nya. Ya udah, berarti tinggal dikali aja stroke volume dikali heart rate gitu. Heart rate di jantung, bla bla, total peripheral resistance, ya gitu penting deh. Nah, ini juga bisa dicatat untuk rumusnya. Jadi intinya untuk kita bisa dapatin
rata-rata gimana, rata-rata tekanannya itu gimana sih? Itu tinggal diastolik ditambah sepertiga dari sistolik kurang diastolik. Jadi kalau misalnya tekanan darah normal itu kan 120/80, berarti 80 ditambah sepertiga dari 120 dikurang 80 gitu. Ya nggak gitu ini sih. Oke, konsepnya bla bla bla. Nah, ini yang tadi. Jadi untuk bisa dapetin cardiac output ya udah heart rate-nya dikali sama stroke volume. Nah, untuk stroke volume kita tahunya itu dari EDV dikurang ESV-nya. Apa itu? Ada di slide sebelumnya. Ini. Oke, terus ada resistensi pembuluh darah. Nah, resistensi pembuluh darah. Jadi aku tuh suka ngeanalogiin jantung sama pembuluh darah itu kayak keran air sama selangnya gitu. Jadi anggap keran air itu jantung yang bakal ngeluarin darah, yang dimana darahnya itu adalah airnya. Terus pembuluh darahmu itu adalah selangnya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya di sini deh ada bisa kamu ngebuka keran air ke selangnya. Terus kan airnya bakal keluar mengalir. Nah, aliran airnya itu berarti blood flow-nya, F-nya. Nih, blood flow-nya. Terus hal-hal yang mempengaruhi blood flow-nya itu ada banyak nih. Kayak misalnya panjang pembuluh darah. Kalau misalnya selangnya makin panjang, pembuluh darahnya makin panjang, pasti otomatis blood flow-nya bakal lebih menurun. Makanya dia berbanding terbalik sama flow di sini. Ini rumus yang paling kuat itu di sini. Maksudnya rumus paling lengkap. Tuh, jadi anggap ada selang yang ukurannya 1 meter sama selang yang ukurannya 1 kilometer. Terus kamu buka keran airnya dengan kecepatan yang sama. Otomatis selang yang 1 kilometer kan airnya bakal keluarnya lebih lambat, lebih sedikit. Makanya blood flow-nya lebih rendah. Makanya dia ada di bagian bawah gitu. Makanya berbanding terbalik sama blood flow-nya. Terus ada radius pembuluh darah. Gitu, radius pembuluh darah terkecil. Terkecil itu berbanding lurus atau berbanding terbalik sama blood flow-nya, berbanding lurus, maka dia di atas. Jadi kalau misalnya makin tinggi radius pembuluh darahnya, blood flow-nya makin tinggi, makin lancar. Kenapa? Anggap aja lagi kalau misalnya selangnya itu diganti ke sedotan, otomatis radiusnya makin kecil. Berarti air yang keluar bakal lebih apa? Blood flow-nya bakal lebih cepat gitu. Tekanan darah bakal lebih cepat gitu. Terus ada ya ini viskositas. Jadi viskositas mempengaruhi blood flow-nya juga. Jadi kalau misalnya makin tinggi viskositas yang makin rendah, itu misalnya yang keluarnya itu jelly gitu, berarti kan otomatis blood flow-nya makin menurun, air yang keluar bakal makin sedikit, makanya dia berbanding terbalik sama blood flow-nya. Terus ada delta P, perbedaan tekanan darah. Ya udahlah ya, kalau tekanan darahnya berubah bakal mempengaruhi blood flow-nya juga. Nah, terus ada resistensi. Nah, hal-hal tadi itu masuk ke resistensi. Makanya semua rumus simpelnya itu adalah flow-nya ini, terus delta P per R besar. Nah, sedangkan R besar itu kan resistance. Jadi dilengkapi lagi dengan rumus yang resistance sama dengan 8, ini bacanya E. Nggak tahu bacanya apa. Yang 8N dikali panjang dibagi V kali R pangkat 4. Oke, terus next aja sebenarnya kalau misalnya panjang pembuluh darah, kemudian viskositas darah, kekentalan darah kita, sama tekanan darah itu kan harusnya memang normal, nggak banyak berubah. Nah, jadi cara tubuh untuk mengkompensasi blood flow kita, untuk mengkompensasi tekanan darah kita itu datang dari radiusnya. Jadi tubuh itu cenderung untuk melakukan vasokonstriksi dan vasodilatasi gitu untuk mengatur blood pressure-nya. Kalau misalnya vasokonstriksi, otomatis blood pressure-nya bakal meningkat, tekanannya bakal lebih kencang. Gitu, yang sedotan tadi sama dibanding sama pipa biasa. Vasodilator, vasokonstriktor. Dan ini nggak gitu penting sih. Ya udah deh, skip aja. Kayaknya nggak mungkin masuk responsi juga. Regulasi tekanan darah. Oke, ini yang agak seru tapi agak susah. Oke, jadi regulasi tekanan darah. Jadi gimana sih tubuh itu tahu tekanan darahnya, tahu tekanan darahnya naik atau tekanan darahnya turun, terus gimana caranya untuk mengkompensasinya gitu. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, jadi dia harus nurunin. Kalau tekanan darahnya rendah, dia harus naikin. Tapi sebelum itu dia harusnya tahu gimana cara mengetahui tekanan darahnya. Makanya ada namanya reseptor. Jadi dia nge-receive informasi, menerima informasi tentang tekanan darahnya dia. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu ada yang jangka pendek ya lebih fast respon, terus jangka panjang yang lebih slow respon. Dan kenapa sih harus ada yang jangka panjang gitu? Nah, jangka panjang ini meskipun dia slow respon tapi lebih
spesifik, maksudnya lebih lebih di apa ya, lebih pasti gitu loh untuk perubahan tekanan darahnya. Sedangkan yang jangka pendek ini ya udah bisa kok tinggi, yang penting kita turunin. Kalau misalnya rendah ya udah nanti kita naikin gitu. Nah, untuk reseptornya itu ada baroreseptor sama kemoreseptor. Jangka pendek deh, baroreseptor. Baro itu apa? Baro itu satuannya tekanan kan. Nah, terus reseptor. Jadi dia nge-receive informasi tentang tekanannya. Baroreseptor gitu. Jangka panjang, kemoreseptor. Kemo apa? Bahan kimia. Berarti tentang kandungan kimia di darah gitu. Kemoreseptor. Apa yang bisa diikat? Next dulu. Oke. Nah, jadi yang mau lebih ditekanin itu lebih ke baroreseptornya. Jadi baroreseptor tuh posisinya ada di mana? Dia tuh ada di sini, sinus aorta. Kok sinus sih? Arcus aorta sama di sinus carotis. Nah, kenapa dia ada di sana? Kenapa nggak di tangan? Kenapa nggak di paha? Karena dia tuh lebih dekat sama jantung. Jadi ketika jantung itu memompa darahnya, tekanan awalnya tuh yang bakal lebih duluan dideteksi. Kalau misalnya lebih duluan dideteksi, otomatis lebih jelas. Oh, tekanan darahnya segini. Kalau misalnya reseptornya ada di paha gitu misalnya, di paha atau di betis, otomatis kan darahnya harus lewatin pembuluh darah dulu. Nah, tekanan darahnya bakal berbeda dari yang awal gitu. Jadi taruhnya di dekat sama jantung supaya cepat untuk dideteksi. Gitu cara deteksinya. Nggak penting sih. Tapi fun fact aja. Cara deteksinya tuh dia ngelihat dari keregangan arterinya. Jadi kalau semakin kencang semakin kencang jantung memompa darah, otomatis pembuluh darahnya itu lebih ke stretch. Kalau misalnya lebih ke stretch, berarti menandakan tekanan darahnya tinggi. Itu yang diterima sama baroreseptor. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian lagi deg-degan tekanan darah kalian tinggi, kalau kalian remes-remes bagian sinus karotis kalian tuh tekanan darahnya bisa lebih turun gitu. Oke, terus ini ada mekanisme penurunan tekanan darah. Ini sama aja sebenarnya, satu grafik ini bisa dipakai untuk nurunin sama naikin tekanan darah. Bedanya nanti tinggal di balik aja. Jadi kalau misalnya panahnya naik ke atas berarti ntar diturunin. Oke. Kasus di sini itu kalau misalnya blood pressure-nya naik, tekanan darahnya naik. Kalau misalnya tekanan darah naik, tuh baru reseptornya bakal mengenalinya di sinus, di arcus aorta sama di sinus carotis. Nah, dikenalin, oh ada nih tekanan darahnya naik, terus dia ngasih informasi ke lewat sensori neuron ke medulla oblongata. Pas dikasih, nah ada dua sistem tubuh, misalnya kayak ada dua respon otonom tubuh, yaitu ada simpatetik sama ada parasimpatetik. Simpatetik itu yang fight or flight or freeze response, sedangkan parasimpatetik yang rest and digest. Jadi kayak yang serba santai-santai itu parasimpatetik, serba nggak santai, serba ngegas itu simpatetik gitu. Nah, blood pressure-nya naik, otomatis kan tubuhnya dalam kondisi yang lebih gak santai. Makanya tujuan tubuh adalah untuk bikin lebih santai. Makanya parasimpatetiknya naik di sini. Gitu. Sedangkan simpatetiknya diturunin. Nah, kerja simpatetik itu dibantu sama yang namanya NE. Itu ada di sini tadi yang mempengaruhi vasodilatasi dan vasokonstriksi. NE, norepinefrin. Nah, gampangannya gini, NA itu kan membantu di simpatetik, otomatis dia membantu di peningkatan blood pressure, sedangkan blood pressure itu harus diturunin, otomatis NA yang dihasilin itu lebih rendah. Nah, NA itu, norepinefrin itu kerja di reseptor alfa sama reseptor beta 1. Nah, reseptor alfa itu letaknya ada di arteriolar smooth muscle. Jadi kalau misalnya dia lengket ke reseptor itu, dia bakal ngebikin vasokonstriksi. Nah, tapi di kasus ini kan NE-nya yang dikeluarin sedikit, makanya dia vasodilatasi. Gitu. Kalau vasodilatasi, berarti resistensinya menurun. Resistensi yang tadi, rumus-rumus tadi. Gitu. Resistensinya menurun, blood pressure-nya menurun. Gitu. Nah, terus NA itu juga mempengaruhi di beta 1 reseptor. Nah, beta 1 reseptor itu ada di dua tempat, ada di ventricular myocardium sama di SA node. Nah, di ventricular myocardium ini kalau misalnya NA-nya itu nempel di reseptor itu, dia bakal ngebikin kontraksinya makin kencang. Ventricular myocardium, ventricular ventricle, myo otot, kardium jantung. Berarti otot ventricle jantung. Gitu. Jadi dia bakal ningkatin kontraksi otot jantung. Kalau kontraksi otot jantung meningkat, otomatis cardiac output-nya bakal meningkat kan. Nah, di case ini NA-nya menurun, berarti turun, blood pressure turun semua. Sama kalau misalnya di SA node. Nah, jadi SA node itu ke kelistrikan jantung, dia yang ngatur ritme jantung untuk berdetak. Nah, ini karena ya ini tips aja sih. Kalau di PPT kardio yang VO2 max, terus
praktikum sama PPT ini kan nggak begitu banyak ngejelasin tentang kelistrikan jantung. Jadi kalau misalnya besok ada soal yang pilihannya kelistrikan jantung dan ada jawaban lain yang nggak berhubungan dengan kelistrikan jantung tapi misal masuk akal jawabnya yang bukan kelistrikan jantung aja. Jadi kalau ada soal tentang kelistrikan jantung agak dihindarin aja. Maksudnya pilihannya gitu. Kalau misalnya dia nempel di SE node, di reseptor yang di SE node, ya berarti heart rate-nya bakal naik, kelistrikannya bakal meningkat, ritmenya bakal meningkat, heart rate-nya bakal meningkat. Tapi karena dia NE-nya menurun, otomatis heart rate-nya menurun. Heart rate menurun mempengaruhi cardiac output turun, blood pressure turun, bla bla bla. Oke, terus parasimpatetik. Parasimpatetik itu nggak pakai NE, dia pakai acetylcholine. Nah, ini mungkin bisa diingat juga ya, epinefrin sama acetylcholine ini, gitu. Nah, jadi kalau misalnya parasimpatetiknya meningkat, dia bakal ningkatin ACH-nya, dan gitu. Bisa ikutin grafiknya. Oke. Ini kayaknya sih nggak, kayaknya sih nggak jarang dikeluarin, tapi ya udah dibaca aja. Intinya ini selain ada norepinefrin dan ada ACH tadi, ini ada teman-teman lainnya. Itu bisa dibaca kayak hormon-hormonnya apa aja sih, terus efeknya ke blood pressure itu apa, sama dia tuh mempengaruhi di mana gitu, mempengaruhi di mana dan bagaimana tuh. Penting. Next. Oke, ini tadi ada yang sempat disinggung sama Mas Eki, di PPT-nya ada yang exercise sama ada yang standing gitu. Nah, kita kayak exercise tadi. Ini semua mekanismenya kurang lebih mirip sama yang sebelumnya udah aku jelasin. Oke, nah di exercise, kalau misalnya kita lagi beraktivitas, kan ada central command. Central command itu yang tadi, yang simpatetik sama parasimpatetik. Kalau misalnya kita lagi aktivitas, kira-kira kita perlu badan kita ngegas, perlu badan kita kerja, atau perlu badan kita lebih santuy? Otomatis kan bakal lebih butuh untuk aktif. Nah, kalau misalnya lebih butuh untuk aktif, berarti kita perlu ningkatin yang sympathetic outflow-nya. Sympathetic tadi yang fight or flight response. Sedangkan parasimpatetik itu bakal diturunin, soalnya ngapain kita santai gitu. Nah, oh ya, simpatik sama parasimpatik ini bekerjanya selalu berlawanan. Makanya kalau misalnya satu naik, satu pasti turun, dan seterusnya. Oke, simpatetik itu tadi yang mana? Yang norepinefrin. Terus parasimpatetik yang mana? Yang acetylcholine tadi. Tinggal kita balik aja. Kan ini turun, ini naik. Kalau yang ini kan simpatetiknya naik, parasimpatiknya turun. Tinggal kita balik aja panah-panahnya. Otomatis kalau misalnya kita lagi olahraga, heart rate kita bakal naik, kontraktilitas jantung kita bakal naik, cardiac output bakal naik. Cardiac output naik, blood flow-nya ke skeletal muscle kita bakal naik juga. Gitu. Kenapa harus naikin blood flow ke skeletal muscle? Karena kita lagi olahraga, misalnya kita lagi jogging gitu, otomatis otot kita butuh energi. Energinya datang dari darah. Makanya kita harus naikin darah ke skeletal muscle kita. Gitu, kalau malah kecapean. Terus bisa menyebabkan konstriksi dari arteriol. Ini lebih ke penurunan parasimpatetiknya gitu. Terus konstriksi dari vein. Nah, kalau misalnya konstriksi kan bakal lebih ningkatin venositornya. Darah kembali ke jantung makin banyak, otomatis darah yang keluar dari jantung juga makin banyak. Darah yang keluar jantung makin banyak, blood flow-nya makin banyak dan meningkat gitu. Terus lokal respons ini yang vasodilatasi, meningkatin bla bla bla. Kalau misalnya vasodilator metabolik, ya berarti peripheral resistance-nya bakal menurun. Kita mau cepat-cepat untuk nyampein darahnya tuh ke skeletal muscle, jadi otomatis kita turunin resistensi pembuluh darahnya gitu. Gak susah sih ya, cuman ya agak bening aja liatnya. Nih, terus kalau misalnya kita lagi berdiri, kita duduk lama, terus kita berdiri, otomatis kan karena gaya gravitasi, darahnya tuh bakal lebih ke bawah. Blood pulse in veins, bentar. Nah, oke. Kalau misalnya kita duduk terus kita tidur terus kita berdiri tiba-tiba berarti darah kan bakal lebih ke bawah, bakal lebih ke bagian bawah tubuh. Kalau misalnya ke bagian bawah tubuh kan darah yang balik ke jantung makin sedikit. Darah yang balik ke jantung makin sedikit, venous return-nya menurun. Kalau misalnya venous return menurun, darah yang kembali ke jantung makin dikit, otomatis darah yang bakal keluar dari jantung itu bakal menurun juga. Darah yang keluar dari jantung menurun, tekanan darahnya menurun. Tekanan darah menurun bakal dideteksi sama baroreseptor tadi. Oh, tekanan darahnya menurun nih. Terus cara baroreseptor untuk menaikkan tekanan darahnya dengan central command-nya itu naikin sympathetic outflow-nya. Makanya naik. Kalau misalnya naik, yang tadi deh, bla bla bla, heart rate naik, kolesterol naik, cardiac naik, bla bla bla, tekanan darahnya naik gitu. Jadi intinya tubuh itu tuh pintar. Jadi kayak dia tahu
oh tekanan darahmu turun, ya udah tinggal aku naikin kayak gitu. Tekanan darahmu tinggi, ketinggian, ya udah aku turunin. Dibantu semua sama reseptor refleks ini gitu. Jadi di visio itu ada kondisi inisialnya, kondisi pertama. Jadi kayak misalnya, oh kondisi pertama otomatis tekanan darahnya turun. Makanya kompensasinya adalah menaikkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya dibilang tekanan darah orang berdiri itu lebih rendah atau lebih tinggi, ya dua-duanya bisa. Jadi bisa turun, bisa rendah tekanan darahnya ketika dia baru berdiri. Tapi kompensasinya ya adalah dengan meningkatkan tekanan darahnya gitu. Jadi fisiologi itu enggak yang plek keciplek, ya udah gini-gini gitu, enggak. Bla 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 bla. Enggak begitu penting. Oke, itu hemorrhage. Hemorrhage ini hemo, darah, rage, eh, memberontak keluar lah gitu. Jadi hemorrhage berarti pendarahan. Nah, pendarahan, kalau misalnya pendarahan, tekanan darah kita bakal turun. Kenapa ya? Karena darah yang kembali ke jantung nggak ada dong, darahnya malah keluar dari tubuh. Jadi darah yang kembali ke jantung makin sedikit, kembali ke jantung makin sedikit, otomatis yang keluar dari jantung makin sedikit juga, makanya tekanan darahnya menurun. Gitu aja sih konsepnya. Ya udah sama, kalau misalnya tekanan darah turun, dideteksi nih sama baroreseptor, naikin sympathetic outflow, naikin heart rate, kontralitas, tekanan naik, tensi naik, naikin tekanan darah gitu. Itu makanya nggak ada ceritanya orang pendarahan tekanan darahnya rendah. Kondisi darah hilang, hemorrhage, nah nih hemorrhage, blood loss, bakal blood loss. Kalau blood loss berarti blood pressure menurun. Nanti bakal ada compensatory response-nya gitu. Dah gitu. Oke, terus oh nggak ada pertanyaan masuk. Udah. Jadi ini ada. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh soal nih, let's say ini kita hubungin ya ke PPT-nya Mas Eki yang masalah VO2 max. Jadi kalau misalnya orang itu kan VO2 max itu V volume O2 oksigen max maksimal, berarti volume oksigen maksimal yang bisa diterima tubuh masuk ke tubuh, tapi dipakai masuk ke tubuh, didistribusin dan dipakai sama tubuh. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang kayak faktor apa sih yang mempengaruhi tingkat VO2 max ketika seseorang itu melakukan latihan fisik yang keras gitu, ya udah berarti nanti ada hubungannya ke sini. Ya udah kayak mungkin venous filternya naik, mungkin heart rate-nya bakal meningkat dan segala macam. Nah, jadi misalnya venous filternya meningkat, berarti otomatis kalau misalnya venous filternya meningkat, darah apa ya, darah tanda kutip kotor, darah yang banyak CO2-nya bakal lebih banyak daripada bakal lebih banyak yang kembali ke jantung, otomatis yang oksigen yang bakal diterima bakal lebih tinggi juga gitu. Paham kan? Ya, oke. Terus kalau misalnya pertanyaannya sama sih, kalau misalnya yang kok bisa dihubungin sama VO2 max itu lebih ke mekanisme kompensasi tubuh apa sih yang bisa membantu meningkatkan VO2 max. Jadi ya udah tentang ke heart rate-nya, tentang ke venous return-nya, tentang ke stroke volume-nya dan gitu-gitu. Terus sama satu tips, kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan kelistrikan jantung, saya ya soal terus pilihannya itu ada yang kelistrikan jantung yang kayak S-anu, terus potensial aksi, terus dari segala macamnya itu kalau bisa dihindarin aja untuk jawaban itu. Kalau ada, kalau misalnya udah semua pilihannya udah nggak mungkin, cuma ada itu ya udah jawab itu aja. Oke. Oh ini agak panjang pertanyaannya. Aku jawab via chat aja ya. Ini next Mas Mbak. Oke, lanjut ya. PPT fisiologi jantung. Tolong next. Nah, oke, next. Ini kita bahas 3 ini, LO-nya. Oke, yang pertama anatomi umum jantung. Next. Oke, jadi di sini yang perlu diketahui dari anatomi umum jantung, yang pertama jantung ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Terus alur darah masuknya bagaimana? Jadi
darah itu masuk dari vena cava superior dan inferior, masuknya ke atrium kanan. Nanti dia akan melewati katup trikuspid, kemudian masuk ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan dia ke arteri pulmonalis menuju paru-paru melewati katup pulmonal. Kemudian dia di paru-paru diubah ada proses respirasi, kemudian darah itu nanti akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Kemudian dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri melewati katup bikuspid atau katup mitral. Kemudian dari ventrikel kiri dia diedarkan ke seluruh tubuh melewati aorta, melewati katup aorta juga. Nah, katup ini fungsinya gimana? Jadi katup ini kita bayangkan sebagai pintu dorong. Jadi ketika tekanan di depan pintu lebih besar, maka pintu ini akan membuka. Tapi apabila tekanan di belakang pintu lebih besar, pintu ini nggak bakal buka ke belakang gitu. Jadi searah doang. Oke, next. Oke, next. Cardiac cycle atau siklus jantung. Nah, siklus jantung ini yang pertama ada fase late diastole. Late diastole ini semua chamber, semua ruangan itu tuh relaksasi. Nah, darah masuk ke atrium kanan dari vena cava superior dan inferior itu tuh secara pasif langsung mengalir gitu aja. Kemudian darahnya itu juga langsung mengalir ke ventrikel secara pasif tanpa perlu nunggu atrium berkontraksi. Kemudian ada fase atrial systole. Nah, ini atrium ini sudah berkontraksi. Kelihatan kan di gambarnya itu dia atriumnya berwarna merah. Jadi atriumnya berkontraksi. Ketika atrium berkontraksi, maka semua darah itu masuk ke ventrikel. Enggak semua sih, 80%. 20%-nya ketinggalan di atrium. Selanjutnya, dari atrial systole, yang ketiga itu isovolumic ventricular contraction. Fase isovolumic ventricular contraction. Itu apa? Itu tahap awal kontraksi ventrikel. Nah, tapi kontraksi ventrikel ini belum bisa untuk mengejeksikan darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Dia hanya menutup katup atrioventrikular aja. Itu karena masih fase awal nih kontraksinya. Nah, baru yang ventricular ejection, yang fase 4 ini, kontraksi ventrikelnya udah cukup kuat. Bisa dilihat di gambar, itu tuh berwarna merah ya dia. Nah, udah cukup kuat untuk membuka katup semilunar. Jadi, darah bisa diejeksikan, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Kemudian yang terakhir ada fase isovolumic ventricular relaxation. Jadi, ini fase di mana ventrikelnya itu relaksasi. Katup atrioventrikularnya ketutup, terus ya katup semilunar juga ketutup. Tuh, terus balik lagi ke fase late diastole lagi. Oke, next. Oke, lanjut ini diagram volume dan tekanan. Jadi yang di sumbu X itu tuh dia volume ventrikel kiri dalam mililiter, kemudian yang di sumbu Y dia tekanan ventrikel kiri. Kita lihat dari nomor 1 dulu ya. Di nomor 1 ini tekanannya hampir mendekati 0. Berarti kan ventrikel kiri kan tidak berkontraksi. Kemudian volume darahnya saat itu 65 ml. Dan di nomor 2 ada passive ventricular filling, yaitu ventrikel darah terisi secara pasif. Ini tadi yang fase late diastole ya. Oke, terus jadi bisa dilihat itu volumenya meningkat. Kemudian di titik nomor 3, atrium berkontraksi. Jadi volume ventrikel juga sampai ke 135 ml. Sampai di titik keempat. Terus tekanannya kan juga meningkat tuh.
Terus titik 4, EDV, yaitu ketika katup mitral tertutup. Jadi darahnya udah stop, nggak ada darah yang masuk. Kemudian di nomor 5, fase isovolumetric ventricular contraction. Jadi ini yang kontraksi awal dari ventricle. Tuh, bisa dilihat bahwa tekanannya meningkat ya. Di nomor 5 ini udah di atas 40, tapi belum bisa untuk menginjeksikan darah ke seluruh tubuh. Terus di nomor 6, katup aorta terbuka. Katup aorta terbuka berarti tekanannya udah mampu untuk membuka katup sehingga darah diejeksikan ke seluruh tubuh. Makanya bisa dilihat bahwa volumenya mundur nih. Mundur berarti kan balik lagi ke 65 mm, volumenya berkurang di ventricle kiri karena darahnya sudah diejeksikan. Terus sampai di titik nomor 8 yaitu end systolic volume. End systolic volume itu tadi yang relaksasi ventricle. Gitu. Sampai 9 terus balik lagi ke 1. Oke, next. Next. Nah, ini stroke volume. Stroke volume itu volume darah yang diejeksikan keluar ventricle setiap kali kontraksi. Rumusnya apa? Rumusnya EDV dikurangi ESV. EDV itu volume jantung ketika lagi penuh-penuhnya dan dikurangi ESV atau sisa volume jantung yang setelah diejeksikan. Kalau misalkan kita lihat di grafik yang tadi, yang sebelumnya itu ESV-nya kan 135 ml, terus EDV-nya 135 ml, ESV-nya 65 ml. Terus stroke volume-nya berapa? Berarti 135 dikurangi 65, 70 gitu kan, 70 ml. Terus ada 2 faktor yang mengontrol stroke volume ini. Yang pertama, kontrol intrinsik dan kontrol ekstrinsik. Kontrol intrinsik ini dia dari peningkatan venous return. Ketika venous return-nya meningkat, maka EDV-nya juga meningkat. Nah, kalau EDV kita meningkat, berarti kan banyak nih darah yang ada di jantung. Sehingga kekuatan jantung untuk memompa, untuk kontraksi itu juga harus lebih besar karena lebih banyak darah yang harus diejeksikan. Makanya stroke volume-nya juga meningkat. Kemudian ada kontrol ekstrinsik, yaitu dari stimulasi saraf simpatik. Ini dia akan berefek langsung pada peningkatan kontraksi otot jantung. Atau bisa juga memengaruhi peningkatan venous return. Tuh. Oke, next. Frank Starling Law ini ya next to aja, bisa dibaca-baca aja. Next. Nah, ini venous return ya. Peningkatan venous return ini bisa meningkatkan EDV, kemudian akan berpengaruh pada peningkatan stroke volume dan peningkatan cardiac output. Nah, tapi apa sih yang mempengaruhi venous return ini? Jadi yang mempengaruhi itu ada efek isap jantung. Yang pertama, efek isap jantung ini jadi selama kontraksi ventricle, katup atrioventricular itu akan tertarik ke bawah. Nah, ketika terbuka ya, ketika terbuka itu rongga atrium kan semakin besar, maka tekanan atrium sementara itu tuh akan turun di bawah 0 mm raksa. Nah, ketika tekanan atriumnya turun, maka kan gradien tekanan antara atrium sama vena itu semakin besar. Maka venous return-nya juga meningkat karena darah kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Tuh. Kemudian nomor 2, yang kedua itu ada tekanan yang diberikan ke darah oleh kontraksi jantung. Nah, walaupun tekanan di vena sangat rendah, tapi tekanan di atrium ini mendekati 0 yang tadi, sehingga ada gradien tekanan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas vasokonstriksi simpatis, yaitu stimulasi dari saraf simpatis, nanti dia akan
membuat vena itu vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi berarti tekanannya meningkat. Nah, kalau tekanan venanya meningkat, maka aliran balik venanya juga meningkat, venositasnya meningkat. Dan yang keempat ada pompa otot rangka. Jadi banyak banget vena-vena besar itu berada di ekstremitas, sehingga kontraksi otot rangka itu dia nanti akan menekan vena. Kalau venanya ketekan, berarti kan tekanan venanya meningkat. Terus venositasnya juga meningkat. Kemudian yang terakhir itu pompa respirasi. Nah, itu bisa dibaca di notes-nya ya. Oke, udah selesai dari PPT ini. Mungkin kalau ada yang mau tanya nanti PC aja, nggak apa-apa. Oke. Thank you guys. Coba ini aku ya berarti ya. Tidak, bukan aku ternyata. Gak ada suaranya, Bay. Halo Mas Bayu. Halo, tes. Ada. Oke, kita eh, lanjut ke materi tambahan. Langsung aja biar cepet di next. Ya, ini jadi ini rumus ya, rumus yang CO sama SV kali HR sebenarnya udah dijelasin panjang lebar di PPT sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan, yaitu faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Nah, di sini mungkin kalian bisa bikin jembatan keledai sendiri gitu ya. Nah, ini pertama ada jenis kelamin. Jadi pria itu tekanan darahnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian untuk usia itu semakin tua itu dia jadi semakin tekanan darah semakin tinggi. Kemudian untuk aktivitas fisik ini ya udah jelas lah ya, bisa dinalar. Kalau misalnya kita lagi lari atau lagi olahraga, otomatis tekanan darahnya bakal meningkat. Kemudian ada status emosional. Nah, misalkan kita lagi marah gitu ya. Kalau marah otomatis kayak ya udah nanti degupan degupan jantung kita tuh bakal kencang sehingga tekanan darahnya bakal naik. Berlaku juga saat kita misalkan kaget gitu ya, kaget misalkan tiba-tiba kita mau tabrak mobil, otomatis nanti memicu respon fight or flight gitu istilahnya. Nah, itu nanti tekanan darah kita bakal naik. Kemudian ada status kesehatan ya, ini tergantung sama penyakitnya gitu ya. Kan ada yang penyakit yang bikin tekanan darahnya tinggi, ada juga yang bikin tekanan darahnya rendah. Terus yang konsumsi obat-obatan, kafein dan tembakau ini relate sama kehidupan kita. Kayak misalkan mau begadang pasti konsumsi kopi yang ada kafeinnya. Nah, kafein itu
bisa bikin kita nggak tidur karena tekanan darah kita bakal naik gitu. Jadi kita was-was gitu nggak bisa tidur. Langsung aja di next. Nah, ini sebenarnya udah jelasin barusan di PPT sebelumnya. Intinya itu dipengaruhi oleh stimulus simpatis maupun parasimpatis gitu ya. Yang nanti dia bisa memicu ke bagian jantungnya dan juga bisa memicu ke bagian pembuluh darahnya. Intinya gitu aja. Oke, di next. Ini rangkum apa sih lebih simpel dibandingkan bagian yang sebelumnya. Jadi intinya ya sama. Oke, di next aja. Nah, hipotensi ortostatik, hipotensi ya berarti tekanannya rendah. Jadi hipotensi ortostatik itu tekanan darah rendah yang terjadi saat kita berdiri gitu. Jadi darahnya itu ngumpul di kaki karena ada pengaruh gravitasi. Akhirnya tekanan darahnya jadi lebih rendah. Kemudian yang seperti udah dibilang sebelumnya, kalau misalkan tekanan darah itu saat kita tidur itu tekanan darahnya tinggi dan kalau misalkan berdiri tekanan darahnya bakal rendah. Oke, bisa di next. Ini klasifikasi hipertensi ya baca aja. Bisa di next. Ini palpable pulse juga tadi udah dijelasin. Aku nambahin dikit. Jadi ini pakai jempol tuh nggak bisa karena ternyata di jempol itu ada pulsasinya sendiri. Oke, bisa di next. Nah, ini tekanan darah dan heart rate pada bayi. Jadi detak jantung pada bayi itu lebih cepat ketimbang orang yang lebih gede, orang dewasa gitu. Nah, kenapa bayi itu bukan tekanan darah, heart rate-nya. Jadi heart rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena ini tuh disebabkan oleh intinya dua hal gitu ya. Ada yang namanya aktivitas. Jadi kan kalau bayi itu banyak ulah gitu ya, nangis mulu, terus nendang-nendang atau pokoknya berontak gitu lah ya. Nah, itu memicu eh, pengeluaran energi yang lebih banyak sehingga kalau misalkan energinya yang dikeluarkan lebih banyak, kita butuh asupan oksigen dan juga nutrisi lain yang dipasok dari darah. Makanya heart rate-nya itu bakal mengencang. Tapi tekanan darahnya itu kalau dibandingkan sama orang dewasa cenderung rendah gitu ya. Cuma di 90/60. Kenapa gitu ya? Disebabkan karena ya kalau misalkan tekanan darahnya terlalu tinggi itu bisa merusak pembuluh darahnya si bayi. Oke, bisa di next. Nah, ini pulse defisit itu ya intinya jadi frekuensi denyut nadi itu lebih rendah dibandingkan frekuensi denyut jantung. Jadi harusnya denyut jantung itu sejalan gitu sama denyut yang ada di nadi. Nah, ini keadaan yang terjadi itu disebabkan oleh atrial fibrillation. Oke, bisa di next. Nah, ini match. Jadi kita itu bisa memprediksi energi yang dikeluarkan saat kita beraktivitas itu dengan cara pakai heart rate yang ada saat kita sebelum melakukan aktivitas dan heart rate yang diukur saat sesudah melakukan aktivitas. Jadi match itu ya mungkin di situ bisa dibaca ya, rumusnya itu adalah heart rate setelah aktivitas dibagi dengan heart rate saat istirahat, kemudian dikali 6 dikurangin 5. Nanti dapat hasilnya berapa match-nya. Oke, bisa di next. Nah, ini sedikit kaitannya sama fisika gitu ya. Mungkin kita pernah belajar yang rangkaian lampu. Nah, sama juga konsepnya kayak gini. Jadi ada yang namanya resistensi gitu ya di pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita itu ternyata resistensinya juga mirip sama yang ada di lampu yang ada di fisika. Ada yang tersusun secara seri maupun tersusun secara paralel. Nah, yang tersusun secara seri ini itu rumusnya ya resistensinya ditambah-tambah aja gitu. Sedangkan kalau di slide selanjutnya itu rumus untuk menghitung resistensinya saat paralel gitu.
Nah, itu rumusnya 1 per resistensi total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau misalkan dibandingin resistensi pada rangkaian seri maupun paralel itu lebih tinggi resistensinya pada kondisi seri gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini yang tadi ya. Oke, langsung aja next. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya bisa PC aja. Tes, halo. Share screen-nya kelihatan nggak? Halo, tes. Aman, aman dan. Oke. Ya, halo semuanya. Ini udah sampai di paru-paru, kalau tadi kan jantung. Jadi kalau misal di PPT-ku, PPT Fisiologi Respirasi ini, sebenarnya kalau misal dilihat dari soal-soalnya harusnya nggak banyak atau malah mungkin nggak ada ya soalku ya. Bukan soalku sih, di materiku. Jadi paling ada beberapa hal yang bisa diambil buat menambah pengetahuan aja lah buat jawab-jawab materi selanjutnya. Nih, respirasi ini next sampai di sini. Yang penting kalian tahu tahapannya dari ventilasi paru sampai respirasi seluler. Terus ini next. Yang penting adalah kalian tahu kalau misal gerakan dari udara itu menuruni gradien, berarti pasti turun gitu ke bawah. Pasti ke daerah yang tekanannya rendah gitu. Nah, ini udah pernah dijelasin juga pas itu. Dia ada tekanan intrapleural biar dia tetap mengembang ya. Kalau misal pleuralnya pecah atau adanya lesi atau bukan lesi sih, mungkin tusukan atau darah yang masuk sehingga udaranya menjadi sama, jadi susah untuk bernafas karena tidak adanya gradien. Ini. Terus ini inspirasi, yang penting konsepnya kalau misal dia itu paru-parunya mengembang, berarti kan dari daerah itu kan volumenya meningkat. Nah, volumenya meningkat tuh tekanannya menurun, akhirnya udara itu bisa masuk. Nah, udara yang masuk bisa meningkatkan, bukan meningkatkan sih, lebih ke di saat yang udaranya itu ada, di saat adanya tingkatan intrapleural yang menurun, ternyata terjadi juga tekanan intrapleural yang menurun karena adanya pembesaran yang lebih besar dari si rongga dada dan terjadi peningkatan transmural sehingga lebih mudah lagi untuk masuk dari si udaranya. Kalau ekspirasi ya kebalikannya, yang penting adalah elastic recoil-nya. Kalau misal dia itu ada elastic recoil untuk membantu dia untuk ekspirasi atau kembali lagi sehingga si pengembangan dadanya itu nggak terlalu parah lah. Terus otot pernapasan skip aja, nggak pernah keluar. Terus ini surfaktan. Surfaktan itu kan kalau kita tahu dia itu buat meningkatkan dari derajat compliance itu ya. Nah, compliance itu apa? Compliance itu adalah ability to stretch atau mengembang gitu. Jadi paru-paru itu bisa mengembang. Nah, sebenarnya ini adalah suatu materi yang nggak tahu keluar apa enggak, tapi mungkin bisa membantu sedikit kalau misal tiba-tiba keluar. Dia itu adalah ada perbedaan antara compliance itu ada yang kondisi high compliance sama low compliance. Kalau high compliance itu adalah si paru-paru ini atau alveolus ini lebih mudah mengembang gitu. Kalau dia lebih mudah mengembang kan berarti kan kita mau nafas aja dikit, dia stretchingnya lebar gitu. Tempat volumenya lebih lebar, tekanannya menurun. Tapi kalau misalnya kita mau ekspirasi dengan dia yang compliance-nya lebih mudah meregang, berarti kan dia kembalinya lebih susah. Kalau dia kembalinya lebih susah, berarti kan dia lebih sulit untuk ekspirasi. Sehingga kalau misalnya aku gampangnya jelasin high compliance adalah kondisi ketika hampir mirip dengan obstruktif. Nanti mungkin lebih dijelasin sama Mas Hamzah. Terus selanjutnya, terus kalau low compliance adalah kondisi kebalikannya dari high compliance. Jadi kalau misal dia mau meregang itu lebih susah, jadi perlu energi yang lebih, sehingga kalau misal disamakan adalah restriktif. Kalau restriktif lung disease atau restriktif paru-paru gitu. Tuh. Terus ada elastanse. Elastanse adalah suatu keadaan untuk lebih mudah kembali gitu. Kebalikannya dari si compliance ini. Gitu. Udah. Mungkin ini sama. Ini juga nggak terlalu penting. Untuk kontrol pernafasan juga nggak terlalu dibahas juga. Tapi kalau misal kalian mau baca ya silahkan. Tapi kalau waktunya udah terlalu singkat ya nggak usah dibaca ya nggak apa-apa. Ingat yang aku jelasin tadi aja, sama lebih fokus ke materi-materi yang mungkin lebih sering keluar gitu. Tapi nggak tahu ya tiba-tiba kok Dokter Yuliana kepikiran buat nambahin materi yang out of nowhere
tambahin gitu. Mungkin dari aku udah selesai. Kalau misalnya ada mau pertanyaan bisa PC aja. Makasih semuanya. Semoga dokternya baik. Cek cek. Suaraku kedengeran nggak? Dengar, Aman, dengar, dengar, Mas. dengar. Oke. Oke, kita lanjut aja ke PPT selanjutnya, volume dan kapasitas paru. Next. Nah, buat LO-nya ini ada dead space, ventilasi paru, volume, kapasitas paru, terus obstruktif, restriktif. Next. Oke, buat dead space ini buat pengertiannya aja bisa dibaca-baca ya. Yang penting tahu ada jenisnya. Anatomical dead space itu yang ada di zona konduksi. Kalau fungsional atau alveolar dead space berarti yang ada di alveolus. Alveolusnya itu berarti nggak berfungsi. Nah, kalau yang physiological dead space itu berarti gabungan antara anatomi sama fungsional. Bisa di next. Oke, ini buat mekanismenya. Ini yang penting ini tuh kalian tahu kalau nanti bakal ada udara yang nanti bakal stay di dead space-nya itu ya. Nah, kalau ketika keluar nanti bakal ada yang mengisi ketika ekspirasi itu bakal diisi sama udara yang 500 mili itu. Jadi yang keluar nggak semuanya, cuma 350 mili. Begitu juga sama pas masuk. Nah, pas masuk itu nggak semuanya bisa masuk karena ada yang isi dead space tadi. Itu bisa di next. Oke, buat ini rumusnya ingat perbandingannya aja. Jadi kalau volume dead space dibanding volume tidal itu eh, sama dengan tekanan udara yang dead space itu O2 dikurangi yang ekspirasi dibagi tekanan udara yang arterial blood. Jadi kan kalau yang tadi dead space kan udah dikurangi sama yang eh, mengisi dead space ya. Jadi ibaratnya pastinya dead space itu yang lebih dikit. Jadi dead space yang dikurangi, kalau yang volume tidal itu eh, tekanan udara yang utuh gitu. Nanti kalau misal mau dicari dead space-nya, tinggal di PT-nya ini dikali ke yang tekanan udara dikurangi tekanan yang udah expired gitu. Ya bisa di next. Nah, dari pengertian tadi kan kita bisa mengambil kesimpulan kalau physiological dead space pada orang normal itu bakal hampir sama kayak anatomical dead space karena nggak ada fungsional dead space-nya. Jadi udaranya bertukar semua. Nah, kalau sebaliknya patologis itu physical dead space-nya bakal lebih besar. Soalnya ada functional dead space, artinya ada defek ventilasi atau perfusi. Oke, bisa di next. Oke, masuk ventilasi baru. Next. Nah, ini buat ventilasi paru penting buat eh, paham rumusnya. Nah, kalau yang ventilasi paru total atau minute ventilation itu volume 3 langsung dikali sama respiratory rate-nya. Sedangkan kalau ventilasi alveolar itu volume tidal dikurangi dulu sama volume dead space dikali sama respiratory rate. Ini harus paham rumusnya. Jangan kebalik. Oke, bisa di next. Nah, ini buat contohnya aja. Jadi ventilasi paru total itu bakal lebih besar. Soalnya ventilasi alveolar udah dikurangi dead space. Oke, bisa di next. Nah, ini contoh aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misal volume tidalnya kita dalam bernafas senang itu kan rata-rata 500. Nah, nanti kita bakal dapat ventilasi alveolus mati 200. Nah, kalau kita nafasnya dalam, lambat, nanti volume tidalnya bakal meningkat lebih besar. Nanti hasil ventilasi alveolusnya bakal lebih besar juga.
Nah, kalau sebaliknya, kalau nafasnya dangkal atau ya ambil nafasnya sedikit, nah nanti ventilasi volusnya bakal lebih kecil. Soalnya kita ingat ada dead space di saluran pernafasan kita. Oke, bisa di next. Oke, lanjut. Volume dan kapasitas paru. Next. Nah, ini buat eh, tentang volume dan kapasitas. Jadi, ini penting buat paham kalau misal kapasitas itu gabungan dari volume apa tambah volume apa. Misal nanti yang ditanya volume fungsional residual, nah itu kamu harus punya data yang exploratory volume sama residual volume. Misal di residu residual volume-nya belum dapat, berarti kamu harus nyari dari data-data yang dikasih. Misal ada kapasitas paru total, ada volume tidal, ada kapasitas inspirasi, ada volume inspirasi, ada volume ekspirasi. Berarti kan kamu harus gabungin dulu volume tidal, inspirasi sama ekspirasinya. Terus dari kapasitas paru total dikurangi kapasitas vitalnya tadi, baru dapat volume residualnya kan. Jadi eh, harus mungkin bakal nanti dimain-mainin gitu. Bisa di next. Atau bisa misal kita suruh nyari kapasitas kapasitas inspirasi. Berarti kita harus punya volume tidal sama cadangan inspirasi. Nanti misal dari cadangan inspirasinya belum dapat, tapi kita punya data kapasitas vital sama volume tidal sama volume cadangan inspirasi. Berarti volume tidal sama inspirasinya digabungin dulu, berarti habis itu kapasitas vitalnya dikurangi sama yang volume tidal sama cadangan inspirasi. Oke, bisa di next. Bisa di next, Nat. Ini aku yang lihat atau emang masih ini gambarnya? Emang masih Mas gambarnya. Oke. Nah, ini lanjut ke faktor yang mempengaruhi kapasitas paru. Jadi ini di sebelumnya dulu. Yang ke faktor-faktor dulu. Oke. Nah, ini faktor-faktor dari jenis kelamin. Oke, kalau faktor-faktor tadi ya mungkin di eh, hafalin apa aja faktor-faktornya. Juga kalau yang misal laki-laki itu di lebih besar di laki-laki karena apa? Oke, sekarang lanjut ke volume dan kapasitas paru. Nah, ini buat volume dan kapasitas paru itu bisa kita ada yang namanya predictive vital capacity. Nah, itu bisa diukur dengan pakai normogram berat badannya. Nah, itu rumusnya ini, yang penting kita tahu kita butuh apa. Misal kalau di sini kita tahu harus butuh umur sama tinggi badan. Ini kalau misalnya ditanyain eh, apa aja yang dibutuhin dari normogram berat badan, kita jawab umur sama tinggi badan. Terus kalau misalnya nyari vital capacity ratio berarti yang didapatkan dari praktikum dibagi prediksinya dikali 100%. Oke, so next. Oke, kalau di sini kita ada grafik ini.
apa namanya, laju ekspirasi maksimal. Nah, ini berhubungan sama ada volume sama laju ekspirasi. Jadi intinya itu volume dari paru kita itu berbanding lurus sama laju ekspirasi maksimal. Kalau misal volume paru kita masih tinggi, itu laju ekspirasinya bakal besar. Kalau lama-lama kita ekspirasi kan volume di paru kita bakal lebih dikit. Nah, itu laju ekspirasinya juga bakal turun. Nah, kalau gambar yang di atas itu ketika kita melakukan ekspirasi itu ada tekanan dari rangka-rangka dada kita kan. Nah, itu bisa membuat saluran pernafasan kita kolaps, misalnya di bronchiolus. Nah, itu bisa membuat laju ekspirasinya terhambat. Nanti ini berhubungan sama penyakit obstruktif. Bisa di next. Saya minta tolong. Oke. Kalau MVV, maksimal voluntary ventilation. Nah, ini kita udah dicoba pas praktikum kemarin ya. Jadi ini buat ngetes kemampuan otot rangka pernafasan sama jalan nafas. Jadi bisa jadi jalan nafas kita eh, aman-aman aja, tapi uh, ada keterbatasan dalam otot dari rangka pernafasan. Nah, itu bisa memengaruhi dari ambilan nafas yang kita ambil. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada yang namanya FVC dan juga FEV. Udah kita lakuin di praktikum kemarin juga. Kalau FVC itu habis inspirasi maksimal, kita keluarin ekspirasi itu maksimal, cepat, sempurna, tuntas gitu kan. Oke, bisa di next selanjutnya dulu aja. Nah, dari FEV, dari FEC itu ada yang namanya FEV. Kalau FEV itu persatuan waktunya, jadi kalau FEV 1 itu pas dikeluarin selama 1 detik pertama. Nah, nanti dari data-data ini kita bisa dapat FEV1R, yaitu perbandingan dari FEV1 dibagi FEC dikali 100%. Yang nanti buat mengetahui pasien ini obstruktif apa enggak, karena berhubungan sama ekspirasi. Oke, bisa di next. Oke, next. Selanjutnya paru obstruktif atau restriktif. Nah, yang pertama obstruktif. Jadi kalau misal obstruktif kan masalahnya ada di ekspirasi, di penyempitan saluran pernafasan. Nah, contoh-contohnya itu ada bronkitis, emfisema, sama asma. Jadi pas inspirasi itu masih aman-aman aja, tapi pas ekspirasi itu bakal ada penyempitan. Kalau misal asma itu kan ada pemicunya, ada alergen. Nanti eh, itu bisa mempengaruhi dari apa ya namanya, pokoknya ada kayak radang gitu, terus jadi membesar, jadinya dinding saluran pernafasannya jadi mengecil gitu. Jadinya inspirasi normal, inspirasi terhambat. Gak bisa, bisa di next. Nah, kalau yang restriktif itu lebih ke inspirasinya. Ini lebih ke masalah dada itu nggak mengembang dengan baik. Jadi jadinya kan volume yang diambil kan nggak bisa sebanyak itu kan. Karena bisa masalah dari otot-ototnya atau emang dari tingkat alveolusnya itu nggak bisa mengembang sempurna gitu. Nah, ini contoh-contoh penyebabnya ada dari pulmoner,
Bisa dari inervasinya, neurologi, dinding toraksnya, atau misal penyakit pleural, dan juga parenkim. Ini bakal membuat inspirasi terhambat, inspirasinya tuh tetap normal. Contoh-contohnya ini nanti ada di slide selanjutnya, atau ada lebih lengkapnya itu di PPT-nya Mbak Nadia. PPT Mas Erding di praktikum. Contohnya itu ada di fibrosis. Oke, bisa di next. Nah, ini buat grafik-grafiknya. Nah, kalau yang normal kan aman dari ini ini grafik antara volume paru sama laju ekspirasinya. Kalau normal kan dia bisa ngambil banyak. Terus ekspirasinya juga maksimal. Jadi ekspirasinya itu bisa dapat angka yang tinggi. Kalau misalnya dia obstruksi itu dia ngambilnya bisa banyak, tapi dikeluarinya cuma dikit. Jadinya dia cuma sampai angka 200. Sedangkan kalau di restriktif mulai dari ambil aja udah susah. Jadi dari volume parunya itu cuman kecil, bisa cuman di 3000 mili gitu kan. Terus dari eh, apa namanya laju ekspirasinya pun juga nggak bisa sebanyak yang normal gitu, karena apa namanya yang aku jelasin di slide sebelumnya yang berhubungan sama volume itu. Jadi karena emang volumenya kecil, laju ekspirasinya juga kecil. Kita bisa di next. Nah, kalau ini mirip yang tadi, cuman ini lebih ke FEV satunya ya. FEV satunya kalau normal itu bisa banyak. Kalau pas obstruktif, ini jelas ya, dia kecil karena menyempit. Terus kalau yang restriktif itu lebih besar dari restriktif, cuman nggak bisa nyampe sebanyak yang normal. Jadinya ya mungkin tengah-tengahnya gitu, karena berhubungan sama yang volume tadi. Bisa di next. Bisa di next. Oke, ini buat kesimpulannya. Jadi ada yang namanya VCR sama FEVR. Nah, kalau di normal itu semuanya lebih, kalau yang VCR lebih dari 80%, kalau yang FEVR dia lebih dari 70%. Kalau yang misal dia restriktif, tadi masalahnya di VCR dia kurang dari 80%. Kalau yang obstruktif, FEVR-nya itu yang kurang dari 70%. Kalau misal kombinasi berarti dua-duanya. Oke, bisa di next. Ya, dari aku udah. Nanti kalau ada yang tanya di chat, aku jawab mungkin di akhir ya. Oke, dari aku udah. Terima kasih.
Oke, sebentar ya guys. Kayaknya Mas R masih ada kendala. Tunggu bentar. Oke, selamat malam semuanya. Kita lanjut ke praktikum spirometri. Boleh di next. Iya, utamanya kita balik lagi kalau di praktikum itu kita lihat paru restriktif dan obstruktif. Restriktif adalah ketika paru tidak bisa mengembang secara maksimal sehingga vital capacity ratio-nya di bawah dari nilai normalnya itu diingat-ingat lagi. Obstruktif adalah ketika ada penyempitan jalan napas sehingga tidak bisa dikeluarkan dalam 1 detik pertama. Next, bisa di next. Ini contoh obstruktifnya. Next. Dead space, ya teman-teman bisa belajar dead space, tapi lebih utama ke PPT sebelumnya sih, kalau dead space. Next. Next. Ya, yang ini teman-teman yang ini bisa pahami, benar-benar dipahami ya, untuk volume dan kapasitas paru. Itu ada volume tidal, ya, volume pernapasan biasa, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi. Cara inspirasi itu ketika setelah volume tidal ya, terus dikeluarkan. Terus volume cadangan inspirasi setelah volume tidal, terus kemudian eh, kita tarik napas lagi, gitu, volume cadangan inspirasi. Kemudian ada volume yang dia tidak berubah, yaitu volume residu. Bisa di next. Oke, di next. Ini bisa dipahami aja sih ya. Ya, VCR itu apa? VCR itu kan dia vital capacity yang diukur bagi dengan yang predicted. Ya, gitu. Next. FFV dia dihitung dari detik pertama, kedua, ketiga. Yang pakai buat ukuran adalah detik pertama. Ini next. MEFR. Ya, ini MEFR itu dia hanya bisa diukur dengan alat yang merah EV. Sedangkan kalau yang di Spiro Analyzer digital dan portable, dia nggak bisa. Ya, itu bisa diingat-ingat. Terus MV, minute volume, itu ada rumusnya, yaitu respiratory rate kali volume tidal. Respiratory rate kali volume tidal. MVV dia sama kayak MV, tapi dilakukan secara kuat, cepat, dan tuntas. Oke, bisa di next. Ya, ini normogram Baldwin yang kemungkinan bakal ditanyain ya, sama kayak soal tahun lalu ya, mungkin apa saja yang mempengaruhi pengukuran pada normogram Baldwin. Ya, pasti jawabannya adalah tinggi badan, kemudian usia, sama jenis kelamin ya. Cuma 3 itu dulu. Jenis kelamin, tinggi badan, dan usia. Nanti bisa dibedain juga sama nomogram Astran. Di next.
Iya, ini di next. Oke, next. Oke, next. Ya, ini merah EV. Merah EV kita cuma bisa ngukur, enggak, maksudnya di merah EV kita bisa ngukur MEFR, VC, vital capacity. VC ini bentuknya jangan lupa dia bentuknya garis ya, bukan parabola. Terus SV, ya VC termasuk SVC, termasuk yaitu SVC, FVC. Terus kita juga bisa ngukur FEV, force expiratory volume. Kalau FEV bentuknya parabola, masuk di sini juga bentuknya parabola. FEV, FEV1 bisa, FEV2 bisa, FEV3, FEVR bisa. Udah itu. Jadi MEFR, VC, VC ini bentuknya SVC maupun FVC, kemudian FEV, sehingga FEV1R ini juga bakalan bisa ketahuan. Kayak gitu. Di next. Ya, yang ini spiral analysis digital. Ya, kita mainly bisa ngitung hampir semua ya di sini. Termasuk MV dan MVV. Dan hasilnya bisa di print. Di next. Di next. Di next. Halo? Apa internetku ya? Ini internetku apa? Emang ini ya? Oh, kelewatan. Iya, ya nggak apa-apa sih. Spiral analysis portable. Portable ya sama kayak yang digital, bedanya dia masuk ke laptop. Yang diukur ya bisa MVV, MV, ya minute volume sama. Nah, oke. Nah, ini kita masuk ke pengukurannya, pengukuran spirometri. Jadi di next. Ini apa nih? Ini masukin data pasien. Di next. Oh iya, jadi sebenarnya kita semua asisten tuh belum ada yang tahu soalnya, belum ada yang pegang soalnya. Jadi kayak, ya semangat. Karena soalnya bakalan dikirim besok pagi banget gitu. Kita cuma berdasarkan soal tahun lalu aja terus kayak kira-kira. Nah, ini VC, vital capacity ya. Vital capacity diukurnya pakai yang slow ya, slow vital capacity. Jadi sama aja. Di next. Yang ini force vital capacity. Oh iya, ini. Kemarin tuh Dokter Yuliana kan sempat bahas juga. Kenapa kita ngukur dua kali, yang slow sama yang force. Yang slow itu kita mau cek dari kemampuan si paru-paru kita untuk kembali ke ukuran semula. Jadi setelah dia inspirasi, kemudian dia ekspirasi. Nah, ekspirasi secara perlahan itu dia memanfaatkan dari elastic recoil dari parunya ini. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita force, kita ingin lihat atau kita mau cek ada tidak hambatan dari jalan napasnya. Hambatan dari jalan napas itu ada nggak? Selain itu kita juga mau cek bagaimana kekuatan di otot-otot rangka di sekitar toraks. Jadi gampang ya, kalau yang slow kita sedikit cek force, cek di otot. Oke,
FEV ya, kita mau cek FEV 1, 2, 3-nya, terus MEFR ini juga sama, dia mengukur kemampuan otot rangka di sekitar paru-paru untuk mengeluarkan udara dalam waktu yang singkat. MEFR. Oke, the next. SVC sama kayak tadi. Next. The next. Force, ya, sama. Next. MVV, MVV. MVV ini, ya ini yang mau kita ukur adalah otot dadanya. Bisa nggak sih dia melakukan inspirasi-ekspirasi secara maksimal selama 1 menit. Kalau istilah jumlah volume yang dia bisa keluarkan dan tangkap dan dihembuskan selama 1 menit itu dia jumlahnya banyak, berarti otot-ototnya dalam keadaan atau kondisi yang baik. Oke, next. Oh, sebelumnya kan tadi kalau MVV dia selama 12 detik ya. Nah, 12 detik itu nanti dikali 5, jadi dikali jadi totalnya 60 detik gitu. Nanti kalau misal keluar ya. Next. Ya, MV ini minute volume. Balik lagi, rumusnya itu respiratory rate kali volume tidal. Atau ya pakai rumusnya ini. Yang pakai alat ini langsung keluar nanti. Oke, di next. Next. Iya, ini contoh penyakitnya. Next. Ini VC ratio, ya kalau yang ya VCR-nya kurang dari 80%, V1-nya kurang dari 70%. Ya, soalnya bakalan, kalau aku ngeliat soal tahun lalu ya muter-muternya balik lagi ke sini lagi. Gitu. Next. Oh ya, iya yang perlu diingat ya, VC ratio itu dia apa dibagi apa sih? FEV1 rasio itu apa dibagi apa? Terus bisa juga soalnya bakalan dibalik, kalau dari soal tahun lalu ya, soalnya dibalik. Ya, kemarin bilang soal tahun lalu, nggak apa-apa lah. Kayak soalnya dibalik jadi kayak hasilnya ya udah kayak gitu. Jadi di next saja. Maaf ya guys, aku juga coba. Oke, udah selesai PPT terakhir. Oke, mari yang belum bangun, yang mau lanjut bubuk ya nggak apa-apa, lanjut bubuk. Besok jam 12.30 ini. Ya, makasih. Aku balikin ke Nadia. Oke, makasih semua yang udah ikut tentirannya malam ini. Semangat buat besok responsinya. Tadi udah dibilang juga sama Mas R. Kita nggak tahu soalnya. Dikirimnya besok juga. Dan nanti bakal ada jarkoman, nggak tahu udah dikirim atau belum tentang responsi besok. Tolong dicermati baik-baik ya. Semangat semuanya. Udah boleh leave. Makasih Mas Mbak. Recording stopped. Semangat, semoga dapat 100.